Pemirsa, Jember merupakan satu dari 19 kabupaten dan kota di Jawa Timur yang akan menyelenggarakan pilkada serentak pada bulan Desember 2020. Memilih sosok pemimpin di tengah kemajemukan suku, agama, dan ras tentu akan menjadi tantangan tersendiri. Belum lagi permasalahan global di mana pandemi COVID-19 memberikan pembatasan-pembatasan terutama dalam hal mobilisasi massa sehubungan dengan penerapan protokol kesehatan, sehingga dituntut peran berbagai pihak untuk pengawasan bersama. FPK atau Forum Pembauran Kebangsaan sebagai forum yang salah satunya berfungsi untuk meminimalisir terjadinya disintegrasi, tentu saja memiliki peran penting sekaligus menciptakan pilkada yang sejuk di Jember. Namun bagaimana kiat-kiatnya? Kita akan bahas dalam segmen Tajam Dialog. Ya pemirsa, telah hadir di studio Jember 1 TV 2 narasumber. Yang pertama adalah Bapak Kiai Haji Misbahus Salam sebagai Ketua FPK atau Forum Pembauran Kebangsaan, dan yang kedua adalah Bapak Ignatius Sumarwiyadi sebagai Sekretaris FPK. Nantinya kita akan mengobrol bersama dua narasumber secara bergantian, tentunya dengan tema menuju Pilkada Jember yang sehat, damai, dan aman. Dan dalam segmentasi Tajam Dialog di segmen pertama kita akan berbincang bersama Bapak Ignatius Sumarwiyadi. Kita sapa beliau terlebih dulu pemirsa. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan, syukur alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Masih semangat menuju Pilkada serentak 2020 ini Pak? Semangat dan harus semakin semangat. Iya. Tentunya dilihat dari semangat pada kesempatan di Tajam Dialog kali ini terlihat sekali ya untuk pemirsa setia Jember 1 TV tentunya. Ya pemirsa, untuk mengawali perbincangan kita Bapak dalam segmen Tajam Dialog kali ini, mungkin ada dari sebagian atau beberapa dari masyarakat khususnya yang ada di Jember yang belum mengetahui apa itu FPK. Peran dan fungsi serta mungkin sejarah dari FPK Pak, bisa dijelaskan kepada pemirsa Bapak? Kami ingin jelaskan sedikit mengenai keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Jember atau lebih dikenal dengan FPK, bahwa keberadaan FPK adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor tahun 2006, di mana setiap pemerintah daerah diharapkan ada Forum Pembauran Kebangsaan dengan tujuan agar seluruh lapisan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, golongan, agama, dan ras bisa terwadai di dalam Forum Pembauran Kebangsaan ini. Forum Pembauran Kebangsaan memiliki tujuan yang pertama, bagaimana kita sungguh-sungguh merajut kebersamaan di antara elemen bangsa yang ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Jember, agar mereka sungguh-sungguh dari keperbedaan itu menjadi sumber kekuatan baru dari masyarakat, menjadi civil society yang sungguh-sungguh memberikan kontribusi yang sangat besar kepada pembangunan bangsa dan negara ini. Dan di Jember sudah berjalan memasuki tahun ketiga, karena nanti pada akhir tahun ini kita persis akan memiliki usia yang ketiga. Dan Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Jember meliputi sekian banyak suku yang ada di Kabupaten Jember, terutama yang terbesar adalah suku Madura, suku Jawa, suku Osing, suku Batak, juga suku Mandar, dan berbagai suku-suku yang lain. Dan mereka semua terwakili di dalam Forum Pembauran Kebangsaan ini. Bapak, adanya FPK yang sudah berjalan atau memasuki usia ke-3 tahun ini ya Pak, bagaimana respon atau juga animo dari masyarakat Jember sendiri dengan adanya FPK itu Pak? Ya, tentunya respon dari masyarakat Jember menjadi sangat baik, karena bisa kita rasakan karena dengan adanya Forum Pembauran Kebangsaan ini, masing-masing suku, masing-masing kelompok, masing-masing etnis bisa mengekspresikan dirinya dalam kegiatan yang bisa dilaksanakan bersama-sama di Forum Pembauran Kebangsaan ini. Tentu melalui dialog budaya, melalui penampilan seni budaya, mulai tukar pemikiran tentang kekayaan masing-masing budaya yang ada di masing-masing suku itu. Dengan demikian
kemungkinan terjadinya disintegrasi bangsa karena perbedaan suku, perbedaan ras itu bisa semakin ditekan sedemikian rupa, bahkan diharapkan tentunya tidak terjadi lagi katakanlah egosentris dari masing-masing suku itu, sehingga kita masing-masing suku dapat bergaul dengan lebih harmonis. Bapak, berbicara mengenai persiapan dan juga kesiapan dari Pilkada serentak yang akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020 ini, Pak. Adanya Pilkada tersebut dan juga adanya FPK ini tentu sangat berperan penting dalam Pilkada itu nanti. Di mana juga Pilkada serentak ini dilakukan di tengah masa pandemi COVID-19 nih. Apa yang dapat atau akan dilakukan oleh FPK agar pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini rakyat Jember tetap sehat dan terhindar dari penularan COVID, Pak? Itulah sebabnya maka keprihatinan bersama bahwa tarik ulur dari berbagai kepentingan bahwa di tengah-tengah pandemi yang masih belum ada tanda-tanda akan berakhir ini, banyak pihak yang mengusulkan agar pilkada ditunda saja. Sementara juga tidak ada kepastian kalau ditunda itu sampai kapan. Sementara proses pembangunan politik, pergantian kepemimpinan daerah itu juga harus berlangsung supaya cita-cita masyarakat, cita-cita kabupaten untuk mensejahterakan masyarakat itu bisa segera terwujud dengan adanya kepala daerah yang definitif sesuai dengan siklus pergantian 5 tahunan. Nah, tetapi di tengah-tengah kekhawatiran itu tentu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita harus tetap taat asas bahwa pemerintah telah menetapkan pelaksanaan pemilu kada tetap berlangsung tanggal 9 Desember yang kita masih memperkirakan tanggal 9 itu masih pandemi ini masih belum berakhir. Maka Forum Pembauran Kebangsaan merasa terpanggil untuk mengajak anggota kelompok kami masing-masing yang tergabung di Forum Pembauran Kebangsaan itu untuk mendorong, mari kita bersama-sama sukseskan Pilkada di Kabupaten Jember ini tanggal 9 Desember dengan tetap memperhatikan bahwa COVID-19 yang masih mengancam, yang masih mengincar kita dan tidak menutup kemungkinan siapapun kita bisa tertular, maka pelaksanaan pilkada itu juga harus tetap dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan. Maka kita tetap menyerukan agar semua mengambil bagian di dalam pelaksanaan pilkada, tetapi kita juga tetap mengajak dan mensosialisasikan kepada mereka semua agar di dalam melaksanakan dan mengikuti pilkada itu protokol kesehatan harus sungguh-sungguh tetap diperhatikan dengan menggunakan 3M sebagaimana yang dianjurkan oleh gugus tugas, ya, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya kira itu yang memang tanggung jawab kita bersama untuk terus tanpa henti-hentinya mensosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kiat-kiat yang lainnya juga tetap diberikan seperti halnya sosialisasi yang disebutkan oleh Bapak barusan. Itu sosialisasi seperti apa, Pak, yang ditekankan kepada masyarakat? Apakah terjun langsung hanya melalui atau hanya melalui media atau yang lain, Pak? Memang sasaran pertama kita akan mengadakan sosialisasi dengan tetap melalui media, baik itu media sosial maupun media mainstream yang ada seperti yang terjadi pada malam hari ini oleh Jember 1 TV. Kami juga sungguh mengucapkan apresiasi, terima kasih. Kami difasilitasi untuk menjadikan Jember 1 TV ini sebagai salah satu sarana untuk sosialisasi. Tapi kegiatan-kegiatan lain kita juga, karena kita juga memiliki kelompok-kelompok masyarakat, kita juga akan mengadakan sosialisasi berupa misalnya pertemuan-pertemuan seni budaya yang tetap memperhatikan protokol kesehatan tanpa harus melakukan berkelompok yang mengundang massa. Kemudian yang ketiga, kita juga akan terus mengadakan sosialisasi melalui media-media sosial, karena bagaimanapun juga anak-anak muda sekarang lebih banyak duduk asik di depan gadgetnya, di depan handphonenya, daripada harus mendengarkan televisi atau membaca koran. Oleh sebab itu maka ini menjadi sangat penting. Media sosial juga kami anggap
salah satu media yang tetap harus bisa kita pergunakan untuk mensosialisasikan itu. Tapi saya kira yang sangat penting juga bahwa kita tetap akan melakukan pendekatan sosialisasi secara face to face, secara personal kepada masing-masing kelompok, sehingga masing-masing kelompok itu nanti juga akan menyebar kepada kelompok-kelompoknya yang lain. Oke. Bapak, tentunya dalam pelaksanaan pilkada ini kan seperti yang telah diberikan atau diinformasikan tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, menurut Pak Ignatius sendiri dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020 ini di tengah pandemi, bagaimana prediksi Bapak sendiri? Ya memang meskipun tidak henti-hentinya, tidak jemu-jemunya dari gugus tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Demikian juga sudah ada perubahan yang saya kira sudah cukup mendasar dari PKPU, di mana kegiatan-kegiatan kampanye dan lain sebagainya sudah harus sungguh-sungguh dibatasi untuk tidak boleh mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa. Tetapi kita juga tidak bisa memprediksi sejauh mana tingkat emosional masyarakat, keterikatan dengan para pasangan yang akan didukungnya, sehingga ketika misalnya nanti ada pertemuan, meskipun katakanlah pertemuan di tempat yang tertutup di gedung, tidak menutup kemungkinan massa yang begitu antusias, yang begitu merasa ada ikatan emosional dengan para calonnya itu juga akan berdatangan. Dan untuk itu maka masyarakat tentu harus sungguh-sungguh menjaga, mempergunakan protokol kesehatan itu. Di samping memang nanti kita juga tetap harus akan mengadakan pendekatan dengan pihak-pihak aparat kepolisian terutama. Tentu juga nanti saya kira tidak lepas bahwa dari aparat TNI yang diharapkan nanti bisa ikut ambil bagian mengamankan atau menjaga, menertibkan para calon peserta kampanye itu supaya tetap harus tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat berkerumun, karena itu sangat berbahaya sekali, sangat menjadi pemicu yang sangat rentan terhadap adanya penularan COVID itu. Dan itu kita juga akan melakukan pendekatan dengan pihak-pihak terkait, terutama dari pihak kepolisian dan TNI, agar tidak segan-segan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, supaya mereka tidak terlalu berat, karena bagaimanapun juga keterbatasan aparat itu saya kira juga harus kita perhatikan. Seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Pak Ignatius, bahwasanya ada larangan dalam hal berkampanye ya Pak, tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak dari mungkin dari pendukung dari paslon itu sendiri yang tetap melaksanakan kampanye secara sembunyi-sembunyi. Bagaimana peran dari FPK itu sendiri Pak? Ya memang Forum Pembauran Kebangsaan bukan regulator yang memiliki tanggung jawab langsung atau memiliki kewenangan langsung untuk melakukan pelarangan atau apapun yang sejenis dengan itu, tapi melalui pendekatan-pendekatan sosial, melalui pendekatan-pendekatan budaya, kita akan selalu terus melakukan seruan-seruan, pendekatan-pendekatan yang bersifat kekeluargaan, secara sosial, secara budaya, supaya mereka memiliki kesadaran bahwa betapa berbahayanya di tengah-tengah pandemi ini ketika harus masih berkumpul untuk mengikuti kegiatan kampanye. Oleh sebab itu maka kami tetap terus akan melakukan kerjasama dengan semua pihak untuk membantu, karena kami juga terdiri dari berbagai kelompok, golongan, etnis, suku. Dari masing-masing kami nanti akan tetap melakukan sosialisasi supaya pelaksanaan kampanye yang kemungkinan bisa didatangi oleh orang banyak itu bisa terhindarkan. Bapak, kalau kita berbicara mengenai tingkat pasien yang terkonfirmasi COVID-19, semakin hari juga angkanya semakin bertambah ini Pak. Kalau berbicara mengenai tingkat kesadaran dari warga Jember sendiri bagaimana Pak? Ya, melihat perkembangan yang belakangan ini kita lihat, kita cukup bersyukur bahwa di tengah pertambahan COVID kasus baru, tapi di Jember
kita juga patut bersyukur itu juga tingkat angka kesembuhannya cukup tinggi ya. Tetapi memang karena Jember itu juga termasuk jumlah penduduknya sangat banyak, kemudian di tingkat pedesaan yang barangkali tidak terjangkau secara luas oleh media-media pemberitaan, sehingga mereka kadang-kadang abai, kadang-kadang merasa tidak berbahaya, meskipun sebetulnya di sekitar mereka juga kita tidak tahu orang tanpa gejala itu juga sangat banyak. Oleh sebab itu kita tetap harus memberikan penyadaran di tengah-tengah masyarakat yang merasa abai, merasa kurang disiplin, dan itu saya kira memang menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk juga aparat-aparat yang ada di tingkat pedesaan. Karena memang kita tahu bagaimana juga kita akan memberikan penyadaran kepada masyarakat yang masih katakanlah kurang menerima informasi secara terus-menerus dari pemberitaan, himbauan-himbauan dari penyelenggara, termasuk dalam hal ini adalah gugus tugas, maka tidak menutup kemungkinan meskipun ada keinginan untuk berdisiplin, tetapi lalai atau kelalaian atau merasa abai, menganggap itu sepele, kemungkinan itu masih bisa terjadi. Oleh sebab itu terus kita ingin melibatkan semua pihak agar membantu masyarakat menyadarkan dirinya masing-masing agar tetap merasa bahwa COVID ini sangat berbahaya, sehingga mereka mungkin berkata atau dikatakan disiplin mungkin sulit ya, tetapi paling tidak masing-masing sadar bahwa penyakit ini sangat berbahaya. Saya kira barangkali dengan cara-cara seperti itu mudah-mudahan masyarakat yang selama ini menganggap itu kurang penting itu menjadi lebih berhati-hati. Kalau tingkat prosentase dari kesadaran masyarakat Jember sendiri berapa persen kira-kira Pak? Ya memang kami tidak bisa mengukur secara tinggi, tapi kalau misalnya di tingkat perkotaan masih kita lihat kedisiplinan masih kelihatan ya, hampir lebih dari 70% itu masih. Tapi kalau di tingkat pedesaan ini mungkin seperti yang saya katakan tadi, karena tingkat sosialisasi, himbauan mungkin itu dianggap kurang kurang intens, sehingga tidak menutup kemungkinan di desa itu lalu mereka merasa oh di sini tidak terjadi apa-apa gitu. Tapi di satu sisi memang di pedesaan tingkat kemungkinan penularannya itu memang relatif lebih kecil, karena memang tempatnya lebih sejuk, lebih segar, dan tingkat kerumunan tidak seperti di kota. Di kota itu ada pasar, kemudian ada mall, ada macam-macam, itu sangat, juga ada perkantoran yang tidak tiap saat itu dihadiri oleh orang banyak. Tapi kalau di pedesaan itu kan pada umumnya mereka bekerja secara sendiri di ladang, di sawah, tidak berinteraksi dengan pihak-pihak lain. Dengan demikian kemungkinan kalau mau dikatakan apakah itu tidak disiplin, apakah itu karena merasa lalai, tidak ada apa-apa, dianggap aman gitu, sehingga ukurannya untuk sejauh mana persentase kedisiplinannya memang sulit diukur. Tapi kalau di perkotaan kami lihat di perkantoran, kemudian di jalan, saya kira juga kita lihat masing-masing mereka kebanyakan sudah menggunakan masker. Sudah taat dan disiplin ya Pak. Ya, kembali lagi kita membahas mengenai persiapan dan juga kesiapan dari FPK sendiri dalam menghadapi pilkada. Tentunya untuk mensukseskan pesta demokrasi tersebut dibutuhkan peran dan juga fungsi dari berbagai aparat, dan salah satunya juga dari FPK. Nah Bapak, pertanyaannya, untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan selama penyelenggaraan hingga penetapan hasil pilkada, apa saran dan masukan yang bisa diberikan kepada KPU, mungkin Bawaslu, Panwaslu, Polri, dan TNI agar pilkada berjalan dengan lancar dan aman? Baik, jadi sebagaimana tugas dan fungsi kami, kami juga akan memberikan rekomendasi kepada kepala daerah. Kita juga ingin memberikan rekomendasi kepada pihak kepolisian, pada TNI, di mana mereka nanti akan menjadi katakanlah ujung tombak di dalam hal mengamankan pelaksanaan pilkada ini, mulai proses awal, mulai pendaftaran kemarin sampai nanti pada pengamanan hasil pelaksanaan pilkada. Maka kami juga akan menyerukan dan mengajak kepada seluruh aparat hendaklah melakukan
tugas dan fungsinya secara lebih profesional, dan terlebih juga meskipun tidak harus mengedepankan pendekatan keamanan, tapi melakukan pendekatan-pendekatan sosial, pendekatan-pendekatan kemanusiaan, supaya siapapun mereka yang datang, apakah dari aparat kepolisian atau aparat TNI, ketika melakukan pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya gangguan terhadap pelaksanaan pilkada itu juga tidak menimbulkan benturan, tidak menimbulkan kerusuhan yang bisa merugikan semua pihak. Maka dalam hal ini kami juga akan melakukan kerjasama koordinasi dengan pihak TNI dan Polri agar cara-cara penanganan yang bersifat lebih persuasif, lebih kekeluargaan itu lebih dikedepankan supaya tidak menimbulkan kecemasan, ketakutan dari masyarakat, tapi mereka juga kita tetap himbau supaya apapun yang menjadi tugas pokok dari TNI dan Polri juga harus dihargai, harus dihormati. Tentu yang terpenting juga adalah penyelenggara pilkada dalam ini KPU dan Bawaslu tentu juga diharapkan selalu melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis, sehingga tidak semata-mata pendekatannya ada pendekatan aturan dan pendekatan keamanan. Karena bersebut juga masyarakat itu biasanya kalau diajak bekerja bersama, diajak dialog, itu biasanya masyarakat merasa lebih nyaman, lebih enak, lebih legowo, sehingga tidak, kalau pendekatannya pendekatan kekuasaan, kekerasan apalagi, itu bisa menimbulkan hal yang tidak kita inginkan bersama. Tentu sampai nanti pada saat penetapan hasil, ya siapapun yang dipilih, siapapun yang dipercaya oleh rakyat, ya itulah yang harus kita hormati, harus kita hargai bersama. Ya. Mungkin pesan atau himbauan kepada masyarakat, khususnya pemirsa setia Jember 1 TV, Pak? Ya, saya bersama dengan seluruh pengurus Forum Pembauran Kebangsaan mengajak kepada seluruh masyarakat Jember, mari pada tanggal 9 Desember tahun 2020 ini, mari kita sukseskan pelaksanaan pilkada di Jember. Mari kita pilih pemimpin kita yang terbaik agar cita-cita rakyat Jember untuk menjadikan Jember lebih sejahtera ini menjadi semakin nyata, dan itu tergantung kepada para pemilih semua, para masyarakat Jember untuk ikut ambil bagian. Jangan merasa cuek, katakanlah gitu ya. Jangan merasa tidak memiliki, seakan-akan tidak memiliki tanggung jawab, tapi karena pemilihan kepala daerah itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya mengajak, mari kita berbondong-bondong untuk mengikuti pilkada ini supaya pelaksanaan pilkada di Jember sungguh-sungguh memiliki legitimasi yang sangat kuat dengan didukung oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Jember. Ya, baik Bapak Ignatius Sumarwiyadi sebagai Sekretaris FPK. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di studio Jember 1 TV untuk turut mensukseskan Pilkada serentak 2020. Terima kasih. Semoga sukses dan berjalan dengan baik untuk kita semua. Ya, amin. Dan pemirsa, kami akan kembali setelah sesaat lagi.